Halo, gue Saipudin dan di video kali ini gue akan membahas hal-hal yang membuat mental kita rusak atau menjadi lemah, teman-teman. Pernah nggak sih kalian merasa gini, bangun tidur, kalian ngerasa capek atau kalian malas mengerjakan hal apapun? Gak ada masalah besar, tapi hati kalian itu sangat berat. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama seperti itu, teman-teman. Rasanya tuh kayak semua beban tuh numpuk. Padahal karena hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Nah, ternyata hal-hal kecil inilah yang bikin mental kita jadi rusak, teman-teman. Video kali ini gue akan bercerita tentang hal itu biar kita sama-sama sadar dan menjaga diri. Nah, apa saja yang harus dihindari untuk menjaga kesehatan mental kita? Langsung kita bahas. Yang pertama, lingkungan yang toksik. Kalian punya temen gak guys, yang kalau nongkrong atau ketemu suka ngejudge atau selalu ngomongin hal-hal yang negatif tentang diri kita. Apa saja yang kita omongin, apa saja yang kita pakai, selalu dia berkomentar negatif tentang terhadap kita, cuy. Nah, gue ada, cuy. Dan gue yakin kalian juga pasti ada. Dan untuk solusinya kalian harus menghindari atau coba menghindar dari dia. Kalian nggak perlu ya, nggak perlu nunjukin kalau kalian itu nggak suka sama dia. Yang penting kalian hindari orang-orang seperti mereka, coy. Kalau nggak kalian harus mencari circle baru atau teman yang baru yang lebih support system. Nah, kalau ada teman yang support kalian atau nggak support sekalipun, yang penting nggak toxic, kalian harus baik sama mereka. Apalagi kalau kalian nemu yang selalu support kalian. Kalau kalian mau ngapain gitu, mau bikin konten atau memperjuangkan sesuatu gitu, mereka selalu mensupport. Nah, itu teman yang harus kalian pertahankan, coy. Kalau bisa kalian traktir makan dia atau kalian harus berikan dia hal-hal yang sederhana gitu. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain, teman-teman. Nah, sebenarnya membandingkan diri itu udah gue bahas ya di video sebelumnya. Kalian bisa tonton aja ya. Sebenarnya itu positif, teman-teman. Kalau untuk memotivasi diri kalian, gue juga sering sih membandingkan diri untuk menjadi kita lebih semangat atau lebih termotivasi gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita membandingkan diri dengan orang yang atau teman ya yang pencapaiannya lebih tinggi dari kita atau hal-hal yang dia miliki selalu sempurna, selalu bagus, misalnya kerjaan dia gajinya gede atau punya cewek cantik atau pokoknya hal-hal yang tidak bisa kalian capai dia capai. Terus kalian membandingkan diri, lalu kalian secara tidak sadar, kenapa gue gak bisa atau kok gue gak beruntung. Ini yang membuat mental kita jatuh, teman-teman. Kalian harus menghindari ini ya. Pokoknya bandingkan diri dengan orang lain untuk motivasi, dan kalian juga harus bandingkan diri kalian sendiri dengan diri kalian yang dulu, teman-teman. Apakah gue ada perkembangan gitu. Pokoknya kalian harus selalu menghargai diri sendiri ya. Selanjutnya, sosial media. Aku pernah ngerasa fase dimana aku itu tiap bangun tidur gue itu bukannya berdoa sama Tuhan biar lancar harinya atau semuanya baik-baik aja gitu. Malah scroll TikTok. Gue malah scroll TikTok. Dan alhasil niatnya sih cuman 5 menit atau 10 menit aja untuk hiburan. Tapi secara nggak langsung dan secara tidak sadar gue kebablasan sampai 1 jam lebih, teman-teman. Kenapa sih efeknya ketika kita sering banget membuka sosial media, bahkan setelah bangun tidur pun kita membuka sosial media atau scroll-scroll TikTok atau Instagram. Efeknya itu gue gampang cemas dan gue ngerasa kurang atau bahkan gue nggak males untuk ngapa-ngapain gitu. Nggak ada motivasi untuk hidup atau membuat hal-hal baru gitu. Pokoknya kalian akan jadi malas ketika kalian sering scroll atau bermain media sosial lebih tepat. Sebenarnya menurut gue sosmed itu penting. Bukan penting sih, maksudnya wajar, nggak apa-apa kalau buat hiburan. Asal kalian tahu waktu, tahu batas, dan
kalian harus membatasinya teman-teman. Karena di sosmed itu banyak sekali ya, ada berita jahat, berita negatif, komentar jahat. Nah, itu yang mengkhawatirkan kalian menjadi ikut-ikutan toksik ya teman-teman. Selanjutnya kalian itu terlalu keras sama diri sendiri teman-teman. Gue pernah gagal, gue mau kerja di satu perusahaan dan interviewnya gagal. Dan setelah pulang gue memarahi diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri. Kenapa gue ngomongnya belibet atau kenapa gue gak ngelakuin hal ini, hal itu. Dan tanpa disadari itu membuat kita menjadi semakin tidak percaya diri teman-teman. Nah teman-teman, setelah gue pikir-pikir, ternyata kegagalan itu wajar teman-teman. Justru karena kegagalan kita jadi belajar teman-teman. Bahwasanya semua itu tidak mudah, harus dipelajari, harus benar-benar. Jadi kadang kegagalan itu penting untuk kita. Dan sekarang gue daripada gue nyalahin diri sendiri, lebih sehat menurut gue kalau gue bilang, oke lah gue gagal, tapi gue mau coba lagi. Dan gue akan lebih benar-benar belajar lagi teman-teman. Selanjutnya kalian itu kurang istirahat cuy. Kurang istirahat. Pernah nggak kalian tuh gampang marah? Padahal cuma kurang tidur sebenarnya teman-teman. Gue pernah begadang ngerjain tugas sampai larut malam dan besoknya gue jadi tidak stabil teman-teman. Gampang marah, gampang sedih atau gampang emosi walaupun hal-hal kecil gitu teman-teman. Selalu marah-marah. Kadang bahkan gue gampang sedih gitu, bikin apa ya, hal kecil jadi bikin nangis gitu. Ternyata kurang istirahat itu sangat buruk teman-teman bagi kesehatan mental gitu ya. Jadi jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri untuk tidur, tidur yang cukup, atau olahraga gitu, atau sekedar melakukan hal-hal yang bikin kita tenang, seperti menjalani hobi atau sepedaan keluar lah. Pokoknya hal-hal yang membuat kalian tenang aja gitu. Kalian harus melakukan itu teman. Daripada kalian terus-menerus di kasur main sosmed, itu malah bikin kalian lebih malas teman-teman. Jadi dari pengalaman gue, hal-hal kecil yang gue alamin ya teman-teman, kayak suka bandingin diri sama orang lain, kebanyakan main sosmed, terlalu keras sama diri sendiri, atau lingkungan yang toksik tadi kan teman-teman, sampai kurang istirahat, dan itu semua pelan-pelan bisa merusak mental teman. Dan seiring berjalannya waktu kita nggak sadar dan kita bakalan capek banget. Teman, kalau kalian pernah ngalamin hal yang seperti ini, coba kalian cerita di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu gue bisa bahas di next video. Dan siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi penyemangat hidup buat orang lain teman-teman. Hal yang harus kalian ingat, menjaga mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mungkin hanya ini yang bisa gue sampaikan untuk di video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like, komen, ceritakan hal-hal yang kalian alamin, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, jadi selamat beristirahat dan sampai jumpa di video selanjutnya.